A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abang-abang, kakak-kakak yang baik yang dirahmati Allah. Pagi ini kita lanjutkan lagi SMK kita, Subuh Menggapai Keberkahan. Kemarin saya bahas tentang MQ. Apa tuh MQ? Kuadran muhasabah atau muhasabah kuadran. Jadi misalnya Miko, satu orang diri kita, abang siapa namanya? Bang Diki. Jackie Chan. Bang Jackie ini sebagai empat sisi manusia. Itu cukup untuk modal kita bergerak. Itu cukup untuk modal kita ngerenung. Itu cukup untuk modal kita tuh tidak berani nambah dosa baru, mudah-mudahan. Yang pertama adalah saya sebagai anak. Kita semua ini anak dari mama kita, anak dari orang tua kita. Apalagi yang orang tuanya sudah meninggal. Kayak saya, ayah udah meninggal. Ayah sebelah bunda sudah meninggal. Apa yang bisa saya lakukan? Saya harus kirim pahala, kirim kebaikan untuk orang tua setiap hari. Betul nggak? Karena mereka nunggu itu. Yang orang tuanya masih hidup, sama. Kita sebagai anak, muhasabahnya, aku udah jadi anak yang baik belum ya? Gimana caranya aku jadi anak yang baik? Nah, ada satu muhasabah lagi yang untuk laki-laki dan juga para ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ayah atau sebagai ibu. Tadi kan makanya ada wanita solehah tadi kan. Assalamualaikum, oke. Habis nyiapkan makan anak, nyiapkan sekolah anak, nyiapkan itu kan tugas kita memang lakukan yang terbaik untuk anak. Kalau suami, pesan saya kan kemarin gitu, pastikan bawa duit yang halal. Itu nyawa betul tuh. Nyawa betul. Jangan sampai bawa duit yang haram. Nah, kita sebagai ayah tadi udah ya, anak, ayah, suami. Jadi kalau mau cerai, tutorial cerai itu 10 menit cerai. Gimana caranya tutorial cerai? Cari kekurangan pasangan. Itu pasti cerai. Reza ada enggak kekurangan pasangan? Ada. Pandai. Reza ada enggak kekurangan pasangan? Jawabannya ada. Ada beberapa tuh yang enggak sadar tuh ketika ditanya, ada enggak kekurangan pasangan? Jawabannya banyak kata dia. Tidur di luar tuh orang kayak gitu. Siap-siap tidur di luar. Jadi usikum wa nafsi bitaqwallah, kakak-kakak dan abang-abang, amal soleh harus tetap jalan ya. Dan saran saya kalau di level-level abang-abang nih, kakak-kakak nih, harus banyak-banyak amal soleh yang diam. Amal soleh yang apa? Diam. Jangan sampai tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Kalau uang itu memang uang orang, titipan orang, amanah dari orang, laporkan, posting berjamaah, posting atas nama akun akun program misal gitu. Tapi kalau yang person, usahakan sembunyi-sembunyi. Semakin silent semakin bagus. Kenapa? Saya belajar dari banyak orang yang dengan izin Allah meninggalnya husnul khotimah, dan saya lihat gitu, mereka ini beliau ini punya kesamaan, yaitu punya amalan rahasia. Saya cerita tentang Pak Cik yang kita pernah sama-sama tuh. Ada waktu itu saya umroh sama Pak Cik saya. Pak Cik ini dari datang tuh udah bilang gini, aku suka sekali di sini. Aku suka sekali di sini. Aku suka sekali di sini. Lalu Pak Cik ini singkat cerita ya, meninggal dunia, nggak pakai sakit lah bahasanya, serangan sebentar tahu-tahu udah meninggal. Saya tanya kan sama anak-anaknya, kok bisa semudah itu? Karena Dapi yang damping itu ngantar sampai lubang kuburan tuh cium bau wangi, dan dia dilewatkan, diakses orang-orang yang biasa imam Masjidil Haram lewat di Masjidil Haram. Jadi disolatkan sekian ribu orang. Akhirnya saya tanya, kenapa amalan Pak Cik ini? Suka ngasih makan orang. Kan itu enggak perlu harus nunggu jadi
dapat duit 300 triliun dulu kan kok. Nggak perlu dapat modal venture capital dulu kan. Ngasih makan orang. Jadi ketika ketika Pak Cik nih dengar situ, saya tidak puas, saya cari lagi informasi. Apa sih Pak Cik nih? Ternyata salah satu amalannya yang lain ngasih makan kucing. Kucing tuh kan tidak bisa balas pakai Instastory. Kucing tuh kan makhluk yang bagi orang-orang tuh kenapa lah. Maka kemarin saya sampaikan ke kawan-kawan, semakin rendah semakin tinggi. Coba diulang. Semakin rendah semakin tinggi. Apa tuh semakin rendah Kak Eci? Ingat tak kemarin? Semakin rendah semakin tinggi. Apakah? Suami istri lah kerja sama. Kita dibantu sama abang. Apa bang? Semakin rendah semakin tinggi. Apa tuh semakin rendah semakin tinggi? Tahu enggak? Lupa. Orang-orang yang kita anggap rendah, orang-orang yang kita anggap kecil, orang-orang yang kita anggap bukan siapa-siapa, itu justru biasanya di hadapan Allah tinggi derajatnya. Tukang sapu di tepi jalan. Saya pernah ketemu kan, ketika ditanya tuh dia bilang saya tukang sapu. Ternyata beliau tuh punya pondok tahfiz, punya pesantren, punya pondok kayak TPA gitu, ngajarkan anak-anak ngaji. Dan itu udah puluhan tahun. Jadi nyapu tuh ya hanya untuk jaga, kata beliau bilang, supaya saya tidak tidur habis subuh, supaya badan saya sehat. Jadi niatnya nyapu tuh supaya sehat. Kan ini ibadah juga. Saya bilang hebat betul cara berpikirnya. Kalau tanya upah berapa lah nyapu jalan tuh. Tapi siang sore dia ngajarkan anak-anak sholat dan segala macam. Itu ya saya bilang semakin rendah semakin tinggi. Ujian kawan-kawan nih bukan sama saya. Kan banyak kan. Banyak kan orang-orang tuh yang baik gitu. Wah Masya Allah Kiai datang, Ayaman datang, baik, sopan, luar biasa. Tidak salah, saya juga tidak minta kita harus hormat, saya bukan ya. Bagian dari adab, saya pun harus juga. Tapi yang ujian paling asli itu adalah ketika bagaimana kakak-kakak, misalnya Kampi, bagaimana kakak bisa ngomong sopan, ngomong baik sama satpam yang jaga toko. Tetap bisa ngomong sopan kepada orang yang jaga ruko, tukang parkir. Gimana kita bisa ngomong tetap baik sama suami atau sama istri? Ini PR besar, karena banyak orang baik sama orang lain, tapi sama orang dekat justru malah. Saya pun masih belajar. Orang-orang kecil, orang-orang yang kayak tukang sapu jalan, pemandi kubur, pemandi jenazah. Saya ketemu yang begitu-gitu tuh harus hati-hati saya. Dan sekali mereka angkat tangan, selesai gitu. Tadi cerita Aci kan. Saya pernah, ini saya ceritakan kan udah lewat lama, sekian tahun, mungkin kurang lebih 5 tahunan. Saya ke Bandung waktu itu. Cerita sedikit ya. Munzalan itu lagi ada keperluan. Munzalan ya, bukan saya. Masih kapal Munzalan lagi kan ada keperluan. Kita mau pinjam uang. Itu udah kondisinya darurat. Jadi mau pinjam tapi dengan jaminan harus ada sertifikat. Saya bawa sertifikat. Harga sertifikat itu lebih mahal daripada uang yang kami perlukan. 350 juta waktu itu. Saya mau ketemu sama owner, tapi begitu mau ketemu belum selesai ketemunya. Jadi saya ketemu sama ibu-ibu jualan peyek di pinggir jalan. Peyek gorengan-gorengan gitulah. Terus saya beli makanannya. Tapi saya tak ambil. Saya bilang, ibu sedekahkan lagi aja. Doakan saya semoga urusan saya dimudahkan Allah. Saya pakai bahasa Indonesia. Terus beliau tuh balas dengan bahasa Sunda yang saya tak paham. Berapa yang saya kasih? Cuma 50 ribu. Karena waktu itu uang saat itu ya belum banyak gitu. Baru bisa ngasih 50 ribu. Saya kasih 50 ribu. Cerita dia baca doa tuh panjang sekali. Dan saya tuh nggak ngerti sebagian besar apa yang diucapkannya. Selesai, nggak lama saya langsung naik ketemu sama orang yang saya mau temui. Saya bilang saya ada hajat untuk pondok, saya mewakili pondok, ini ada sertifikat kalau Ustadz berkenan saya pinjam. Dan ini kena Munzalan difitnah dan kita ya, uangnya 350. Di luar ekspektasi saya, harusnya kita pinjam dengan jaminan sertifikat. Apa yang terjadi? Orang yang saya temuin itu bilang, nggak usah pinjam, ini 350 juta kita kasih aja. Saya langsung ingat ibu ya.
tadi. Maka PR kita nih, kakak-kakak yang udah cantik-cantik, ya kan, glowing, business owner, udah mungkin terhormat, punya follower banyak, hati-hati sama orang kecil. Hati-hati, kalaupun enggak atau enggak bisa ngasih atau enggak ini, ngomongnya jangan kasar. Wa ammasa ila fala tanhar. Kalau misalnya enggak bisa, mohon maaf, enggak bisa ngasih dalam bentuk uang atau enggak bisa minjamkan, tinggal bilang mohon maaf untuk saat ini belum bisa. Misalnya dia mau pinjam 1 juta, kita adanya cuma 50.000 atau 100.000. Nah ini ada uang 100.000, bawa aja, enggak usah pinjam. Mohon maaf kak, nggak bisa. Saya bisa ngasihnya buah aja, 1 kantong begini. Ini kakak bawa aja boy. Promosi jamu kristal. Soalnya durian runtuh aja yang masuk situ kan. Kebaya mau letak sini juga. Pesan saya, hati-hati sama orang kecil, benar. Usikum wa nafsi bitaqullah. Walaupun kita kadang-kadang nggak bisa tebak ya, mana yang asli, mana yang ori, mana yang pura-pura. Tapi ya ujian kita tuh ya ngomong baik, terus ngomong baik sama siapapun. Anak, ayah, suami, hamba Allah. Oke, sekarang abang kakak buka Quran surat Al-Ahzab 33 ayat 70. Ya. Ini kita ngomong-ngomong santai aja ya. 3370. Kenapa saya dengar Ustadz kok nangis ya? Mungkin nengok tulisan durian kali ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Disiplin kata-kata. Kayak kemarin filmnya, wow keren. Masya Allah, tabarakallah. Kita belajar untuk jaga kata-kata, bicara yang baik-baik atau diam. Kasih bang, jazakumullah khair. Apa nak? Kesedar. Jadi ucapan itu bahaya kalau kita tidak ngerti cara. Dan teman-teman perlu tahu ya, usikum wa nafsi bitaqullah. Mulut kita ini kuat sekali kalau di dunia. Cerai misal gitu, kalau suami bilang ke istri langsung cerai. Dia sembelih ayam tidak pakai bismillah, itu langsung haram, padahal ayam. Tapi kalau kita pakai bismillah, selamat. Sama kayak misalnya pas sakaratul maut kita bilang la ilaha illallah, selamat gak? Tapi waktu sakaratul maut kita bilang 8689 8689 gitu, mati apa tuh? Mati togel. Dah. Si mulut ini dibikin Allah kuat sekali di dunia. Bisa fitnah orang, bisa jelek-jelekan orang, bisa caci maki orang. Tapi tahu enggak, mulut ini enggak ada gunanya nanti di akhirat. Enggak terpakai, terkunci dia. Yang bicara siapa? Tangan. Maka Allah bilang, gimana tangan bicara? Bisa bayangkan. Ini ngomong nanti dia. Oh, pernah ngetik ini, pernah jelek-jelekan ini, pernah fitnah si fulan, pernah, wah itu semua tangan kita disaksi. Maka Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Kawan-kawan di level sekarang ini, apa PR nih? Jaga mulut. Ucapan-ucapan itu, maka kemarin kan saya bilang begitu saya video call masuk dari 173 juta. Itu doa. Tinggal diaminkan. Sekali transaksi 170 juta, 150 juta. Belajar untuk berprasangka baik sama Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik. Kenapa? Apa sih konsekuensinya? Orang mungkin bilang, Ayaman kok suruh ngomong yang baik-baik terus? Ada kalimat selanjutannya, yuslih lakum a'malakum. Hidupmu itu, apapun permasalahan sedang kau hadapi, diperbaiki sama Allah. Tadi kan jual mobil untuk berangkatkan umroh, lalu pakai motor. Bilang sama Allah, ya Allah ini motor ini nanti akan jadi saksi untuk menyelamatkan saya nanti di akhirat. Ya Allah ini motor ini tidak ada ribanya. Ini motor halal ya Allah. Cuma hina di hadapan manusia, apalah. Kan tidak hina di hadapan Allah. Orang sekarang takut sama penilaian Allah atau takut sama penilaian manusia? Penilaian manusia capek sekali hidupnya. Bertopeng, bersandiwara, pura-pura. Saya yakin ya kakak-kakak, abang-abang kan bukan orang bodoh gitu. Cerdas pasti dalam memikir. Dan tidak mungkin juga betah sama orang yang pura-pura. Betah gak? Apa rasanya bang? Ketemu sama orang yang hidupnya tuh abang tahu dia tuh pura-pura gitu. Coba lah. Kalau bisa menghindar, menghindar. Tapi sebaliknya, kalau orang itu original, asli, apa adanya, abang kakak gimana rasanya ketemu sama mereka? Pengen ketemu terus, pengen kumpul terus. Waalaikumsalam. Maka
Kita nih tidak bisa menyelesaikan permasalahan kita, tapi dengan kita jaga mulut kita, Allah perbaiki kehidupan kita. Dan Allah bilang yuslih lakum a'malakum. A'mal itu semua urusan. Investornya nanti didatangkan sama Allah, keluarga diperbaiki sama Allah. Itu janji Allah, maka betulkan ucapan. Kalau tanya misalnya, bang kapan lah kita, sampai kapan bang kita kayak gini bang? Insya Allah sayang, tidak lama lagi. Gitu cara jawabnya. Maka saya sering bilang sama kawan-kawan yang hari ini lagi proses, lagi berproses, lagi di bawah, foto. Fase-fase lagi ngerintis, ngerekap dagangan 100 ribu, 200 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Coba di foto. Posisi lagi jualan di pinggir jalan, apa gitu. Nunggu dagangan tidak laku, foto. Nanti itu jadi cerita. Saya sayang foto-foto lama tuh tak ada. Foto-foto zaman-zaman kurus tuh ada masih beberapa tuh. Di mana ya? Ada saya simpan beberapa foto. Karena itu nanti jadi cerita kita ke depan. Sabar, tetap husnuzon. Nangis kita beli air mata, tapi di sejadah keren. Jangan curhat di sosmed, tak ada gunanya. SMS. Ada orang yang senang melihat kita susah, ada orang yang susah melihat kita senang. Maka tadi pagi itu ini dibacanya SMS. Lama saya mikir, mana SMS ini? Baru itu materi SMK. Lihat Al-Baqarah, kita lompat sebentar ya. SMS itu Ali Imran 120. Ini kenapa saya bilang jangan ceritakan di sosmed. Kalau mau sosmed itu posting dagangan aja udah bagus. SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kakak dapat? Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Jadi kakak grand opening, dia yang pening. Siapa grand opening? Kita grand opening, dia yang pening. Kita ulang tahun yang keberapa? Kebayang kemarin? 17 tahun. Orang lain yang sakit perut. Itu Allah udah bilang 1400 tahun yang lalu. Intamsaskum hasanatun tasu'hum. Kau sukses, orang langsung sakit hati. Coba lanjutkan. Ya. Wa intusibkum sayi'atun yafrahu biha. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Apa yang ditunggu dari sosmed kita? Apa yang ditunggu dari sosmed kita? Kita kena musibah, maka jangan pernah posting musibah itu di sosial media. Jangan pernah. Siapa yang udah follow Instagram atau sosial media saya lebih dari setahun? Ada di sini? Pernah nengok postingan saya? Apa isi postingan saya itu? Udah itu aja. Bisa kita tebak saya kapan saya punya duit, kapan saya tak punya duit, kapan saya lagi senang, kapan saya lagi. Bisa tebak itu? Aku? Ada terus. Hah? Ada terus. Ada terus. Iya. Kaulan sadida ada terus. Alhamdulillah. Apa pentingnya jaga kata-kata itu? Jaga kata-kata itu adalah doa. Maka kakak-kakak jangan sampai nih. Mohon maaf ya, saya sering ngomong kan. Ada tuh salam. Udah muka cantik-cantik kayak gini jangan sampai masuk neraka kan. Udah dandan glowing, udah touch up, udah apa. Jadi hati-hati ya bang. Intamsaskum hasanatun. Allah bilang hasanah, bukan khair, bukan ma'ruf. Hasanah itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesial. Kalau kau dapat kebaikan dan kebaikan itu bagus, keren, mereka langsung tasuk, langsung dong. Dan dia cari-cari pasti alasan untuk nyerang kita. Kita pun bodoh juga, ngapa bodoh? Terpengaruh, baper, sedih. Kenapa ya man? Sudah baik, Pak. Tak pernah nyerang-nyerang dia. Kenapa dia nyerang saya? Oh, bunga-bunga ubi. Dunia ini diciptakan memang untuk begitu. Udah 1400 tahun yang lalu. Jangankan kau salah, kau benar ya, dia tak suka. Baru sampai ya Yaman langsung ngegas karena nengok muka-muka kan konten langsung. Tadi halus kita ngomong ya. Wah, nah Yaman tadi itu. Begitu masuk yang itu gas langsung. Makanya dia yang baper kan. Ayaman nih ngomongnya sikit tapi sakit kata dia. Tapi datang terus. Mantap sedak kawan. Emang cheat ya? Cheat.
Nggak, tadi ngetes. Orang bilang suara saya kecil kan? Saya gas kali. Asal aja kita berbuat baik, langsung iri. Kita jangan sakit gitu loh. Oh, aku masih hidup di dunia nih, benar gitu. Jadi ikut saya, orang kalau udah tidak suka sama kita, apapun yang kita kerjakan, pasti salah. Jangankan kita kentut, kita senyum aja salah. Maka cara menghadapinya, terkentutlah sambil senyum. Apa pakai gamis macam udah syar'i banget. Ngapain sih pakai koko kemana-mana? Emang udah soleh sekali. Salah terus pokoknya. Apa Ustadz kok pakai barang-barang branded? Ustadz hedon. Alhamdulillah Allah selamatkan saya kemarin. Tidak ada perfotoan, alhamdulillah ya Allah. Saya takut sekali datang Pekanbaru ya Allah. Alhamdulillah selamat saya kemarin. Nggak terbayang saya. Pesan saya, Kak, nanti kakak kalau udah tua-tua. Masih ingat ke? Ampun. Tapi datang gue kemarin. Oh, di studio sebelah. alhamdulillah Allah jaga. Saya masuk studio yang lain ya. Antum ingat rumusnya ya, intam saskum hasanatun tasuhum. Kalau kau dapat yang baik-baik, dapat rezeki, dapat kenikmatan, mereka langsung bersedih hati. Kadang-kadang kita kan tidak sadar ya, saking excitednya gitu. Saking excited kita posting kan, kita cerita, guys, alhamdulillah guys, lagi ini guys. Terus mereka nengok. Mereka enggak nengok reels kita, nengok story. Antum coba cek reels dengan story mana yang lebih banyak pengintipnya. Story. Wa in tamsaskum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kau dapat musibah, kau bangkrut, babak belur, hancur lebur, mereka langsung gembira. Gitu rumusnya. Makanya tidak boleh cerita, harus flat muka kita tuh. Kapan sedih, kapan berduit, kapan tak berduit, harus sama aja. Kau tanya orang, bang, ada 3 tambah 1, ada gak duit tuh? Bilang ada. Aman. Itu jawaban paling settle untuk hari ini. Jadi tidak boleh kita tuh nunjukkan kesusahan. Karena ketika kita salah kita cerita sama orang yang tidak paham, dan orang yang memang nunggu kesusahan kita, dia akan bilang, inilah aku tunggu. Maka PR betul ya kakak-kakak yang sudah ngaji, jaga lisan. Doa tuh harus naik. Ya Allah, pengen umroh ya Allah. Tapi kalau engkau ridhonya haji, aku ridho ya Allah. Gitu. Naik doa tuh. Ya Allah, perlu motor ya Allah. Kalau motor nih tidak baik menurut engkau, mau kau ganti dengan mobil, aku lebih ridho ya Allah. Gitu. Naik. Saya serius sih, jangan nggak bergurau. Saya latihan doanya dulu gitu. Ya Allah, Avanza nih udah aku syukuri ya Allah. Jadi kalau ada CR-V lebih bagus. Akhirnya berubah sekarang doanya kan, syukuri Alphard yang ada, Hilux adalah anugerah. Betul? Syukuri Alphard yang ada, Hilux adalah anugerah. Taburan Alphard tuh hari ini. Kayak ada harga diri. Sampai orang salah paham, dikira kalau jemput saya harus pakai Alphard. Sampai suruh gantian. Hari ini pakai Alphard si fulan, hari ini besok pakai Alphard. Saya tidak pernah minta. Tiket pesawat saya beli sendiri. Kalau saya misalnya, saya mau ke Pekanbaru, tolong santri-santriku belikan tiket saya, kira-kira Langsung. bertaburan. Tapi itu tidak yang saya lakukan sama kita di sini. Saya udah bilang, kok pantang saya minta-minta sama kita sih. Kemarin dia bilang gini, Kiai isi sendiri ya, Kiai gitu dia. Dia buka mobile banking, isi sendiri. Begitu saya mencet angka sebiji ya kurang dalam saldo. Mohon maaf gitu. Iya, mohon maaf ya. Akhirnya ganti tukar. Kira QRIS untuk apa? QRIS untuk 5 rupanya. QRIS aja kayak gitu. QRIS rekening saya yang pindah ke situ kan. Tapi ini masih skor sementara. Gitu. Nggak ada yang permanen dunia ini. Semua dibikin Allah sementara. Sehat sementara, sakit sementara. Maka antum bukan sedang berhadapan sama sosial media, bukan berhadapan sama orang lain. Antum berhadapan sama diri antum sendiri, pikiran itu. Kenapa hidup tidak berubah-berubah? Kenapa stuck? Kalau Kiai Sukri itu ngasih itu 5 tahun. Kenapa masih diam di tempat? Coba cek, pasti pikiran, mulut, sama tingkah laku tidak sinkron. Fix. Sinkronkan 3 hal itu. Jadi kalau bilang Allah Maha Kaya itu betul-betul tegak kepala kita mengatakan memang Allah Maha Kaya. Kau pasti cukupkan ya Allah.
sekolah anakku, untuk kehidupanku, untuk makanku, bisnisku, usahaku. Ada orang nih mau datang jadi investor sekian miliar. Oh, saya bilang itu jebakan Batman. Sabar nak ente. Tapi kan saya cuma bisa ngasih tahu ya. Nah, kalau mau masuk paret saya bilang ambil ya. Gimana kemarin? Kalau mau masuk paret, ambil aja. Tipuan semua. Ayaman, saya mau cerita sedikit. Saya ini sholat, terus kadang subuh saya ketinggalan. Hampir tiap hari saya berdoa sama Allah, tapi belum dikabulkan. Apa yang saya minta? Penyebab saya rezeki kok seret gitu. Tolong masukkan ya. Abang kakak pernah nengok orang ngamen, sekali ngejreng langsung dikasih. Itu artinya tuh ada kotak bagus, pergi sana berambus. Tapi ada orang nyanyi udah 3 lagu, 4 lagu masih belum dikasih duit. Apa itu artinya? Ada orang-orang yang dipilih sama Allah untuk itu yang udah berbuat baik. Kalau yang masih kesiangan, cuma anak bangun bisnis, bangun karir, bangun perusahaan. Kalau bangun subuh, masih kesiangan. Maka kalau yang sudah belajar jadi orang baik, nomor 1 yang harus jaga itu pikiran sama mulut. Ini harus sinkron, belajar jadi alif. Itu ya. Jangan sampai depan lain, belakang lain. Itu yang bikin Allah tuh gak jadi ngasih rezeki. Saya belajar betul gitu ya. Misalnya kayak orang tanya, kapan sih mau berangkat umroh? Saya selalu jawab, insya Allah secepatnya. Kapan lunas hutang? Insya Allah secepatnya. Husnuzon kita tuh abang kakak, prasangka baik gitu tuh, itu yang harus kita jaga. Itu jaganya tuh, masya Allah. Kalau jaga anak kan bisa tenang dia, kasih makan kenyang. Jaga prasangka baik kita sama Allah. Jaga omongan kita tetap santun, tetap baik sama istri yang tiap hari sama kita. Itu masya Allah. Kau bisa baik sama, misalnya kakak-kakak abang-abang ini bisa baik sama saya. Pertanyaannya, baik tak abang kakak sama orang lain? Sama pasangan lah yang jelas-jelas. Husnuzon, jaga kayak gini-gini. Nah, balik lagi tadi ya. Kita ke 3370. Saya lagi menekankan ini soalnya sama kawan-kawan. Saya lihat teman-teman pada belok di kata-kata. Jadi udah mikul beras, udah ikut pengajian, tapi mulutnya masih jelek. Ustaz, makanya kita masukkan di film tuh kemarin tuh. Udah tahajud, udah pakai jilbab, kok kayak Allah belum tolong. Nah, ini mulut jelek begini, inilah yang bikin banyak orang tuh akhirnya gak jadi tolong sama Allah. Pertolongan tuh udah mau datang kak, bentar lagi. Tapi karena mulutnya jelek, akhirnya jauh, mundur lagi. Coba lihat ayat 71. Yuslih lakum a'ma lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa diampunkan kok. Ya. Jaga mulut ya tuh. Kayaknya remeh-temeh, sepele. Ittaqullah amanu wattaqu. Lalu qulu qaulan sadida. Jadi PR antum tuh bukan pas saya ada di sini, sesudah saya balik. Gimana kan bisa ngomong baik sama istri, istri bisa ngomong baik sama suami, abang bisa ngomong baik sama kampi bisa balik. Ngomong sama anak yang baik, ngomong sama karyawan, ngomong sama anak buah, ngomong sama orang-orang yang kecil-kecil tuh, tetap bisa ngomong yang baik. Karena biasanya orang kalau udah mulai tinggi, handphone udah mulai bagus, duit udah mulai banyak, mandang orang kecil tuh dipandang sebelah mata, mati gitu, sakit. Begitu diangkat tangan dia, apa orang selesai gitu, benar. Udah ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan. Ingat tadi SMS apa SMS? Ada orang yang susah melihat kita senang, ada orang yang senang melihat kita susah. Lalu bagaimana cara kita membentenginya? Kita tidak pernah bisa tahan mulut orang. Kan saya pernah bilang apa? Kurang-kurangilah. Ya kan, kurang-kurangilah membuktikan sesuatu kepada manusia. Ya kan? Karena kecil dihina, banyak dicurigai, salah dicaci maki, benar pun digi. Kakak cantik diomongkan, kakak jelek apa lagi? Abang kaya kena omongkan, miskin pasti dong. Dulu waktu saya kritis infak beras, awal-awal dulu ya, orang bilang apa? Hati-hati bu, bayar infak sama dia.
nanti dimakan duitnya. Nggak ngomong di belakang, di depan. Saya lagi nulis ini. Di situ ngomong. Saya rasa nak saya lempar kertas itu, tapi konsekuensi, tidak apa. Gimana cara netralisirnya? Paling gampang itu netralisirnya, ingat dosa kita. Apa yang dia caci makikan ke saya, itu tidak seberapa dibanding aib saya yang sesungguhnya. Maka semua masalah itu pasti tambah besar dengan menyalahkan orang lain. Abang kakak harus coba. Mulai hari ini, cobalah cari orang yang bisa disalahkan. Kau salah. Kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara kaulah aku berutang. Nanti ukur tuh dosis masalahnya. Dengan menyalahkan orang lain, nambah atau berkurang? Saya berani jamin. Pasti pakai shot. Pas. Salahkanlah istri. Salahkanlah suami itu. Tambah besar masalahnya. Dia nipu saya, Ustaz. Dia ini, Ustaz. Aiman, kami tuh udah gak pernah ini. Kau salahkanlah orang lain. Dosis masalahmu nambah. Tapi solusi, jalan keluar, itu dapatnya justru pada saat kita nyalahkan diri sendiri. Astagfirullahaladzim, aku yang salah. Jadi konversinya tuh dosa. Dulu buka aurat, dulu salto-salto, jungkir balik. Jalan tuh kepala yang di bawah, kakinya yang di atas. Ya kan saking hebatnya dulu. Oh iya. Nanti kan enggak kan ya? Lahir langsung selawatan kan? Lahir langsung selawatan. Minumnya madu dari lahir. Habatus sauda. Enggak level dia. Ya kan kita minum apa? Cincau. Oh enggak level. Dia wali kan. Wali-wali daya. Apa konversinya untuk netralisir omongan orang itu? Ingat dosa. Ya Allah, dosaku banyak ya Allah. Kalau memang dengan begini, kau ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Kau hapuskan semua maksiat-maksiat masa laluku, aku terima ya Allah. Nah, orang tuh banyak tak selesai masalahnya. Karena dia sendiri tak selesai sama dirinya. Paham tak kira-kira? Selesaikan sama diri sendiri. Jadi sampai antum tuh ngerasa dipuji dengan dicaci maki itu sama-sama tak ada rasa. Saya udah sering juga nyampaikan. Hal yang paling saya hindari sekarang ini pujian. Daripada kita muji-muji saya sebelum ini kan doakan ya. Sehat ya Yaman, banyak umur rezeki. Oh enggak bisa ngomong langsung karena enggak bisa ketemu. Dari jarak jauh. Misalnya abang akan nonton video saya gitu. Terus dapat ide atau dapat hal baik. Ya Allah, semoga Yaman sehat. Sehat dalam taat, jaga juga bunda. Itu kenapa saya minta doa sama antum. Karena bagi saya itu lebih penting. Saya enggak bahagia gitu like komen dan segala macam, enggak ada urusan. Caci maki udah puas saya kena caci maki. Dipuji-puji pun alhamdulillah. Enggak nambah saldo juga masalahnya kok. Kalau dia muji sambil transfer tuh enak ya. Ini muji-muji ya, transfer enggak. Kasih Mas. Dan tiket pesawat kita udah aman kan? Soalnya ini bukan baru soalnya. Saya enggak marah, cuma ingat aja. Tiket saya pernah gitulah. Oh enggak dibeli. Udah aman kan tiket kan? Soalnya bukan baru nih, ngeri-ngeri sedap. Apa? Nggak, waktu itu pernah ada kejadian di mana waktu itu ya? Nggak ada katanya tiket pesawat saya. Nggak pernah kita terbang tak ada tiket pesawat. Lupa sengaja dia. Dah. Jadi hati-hati sama orang bawah. Hati-hati apa yang diucap. Ketika ada serangan, konversinya dosa. Kita tidak bisa selamat dari mulut manusia. Gendut salah, kurus salah. Orang tahu kita dulu gemuk, tiba-tiba kurus. Oh ngobat ke? Sikit ya dia ngomong tuh. Ya kan? Nah, fakta. Itu fakta untuk Reza aja, yang lain enggak. Apapun yang kita kerjakan, kalau orang tuh tidak suka tetap salah udah. Terus ngapain kita hidup di dunia yang sebentar ini berharap orang lain tuh suka sama kita semuanya? Enggak. Tip pesan saya terakhir yang ketiga ya. Tadi hati-hati sama orang kecil. Yang kedua, pesan saya ini untuk di Pekanbaru ini 3 poin. Yang kedua, tadi saya bilang apapun yang kita kerjakan pasti salah. Konversinya harus dosa. Satu, hati-hati sama orang kecil. Semakin rendah, semakin tinggi. Terus, yang kedua,
Kalau kita kena serang, konversinya harus dosa. Ada dosa? Hah? Oh, alhamdulillah. Semakin rendah, semakin tinggi. Kalau sama bos, sama apa ngomongnya sopan sekali. Giliran sama satpam kasar. Ambilkan itu. Kenapa enggak pakai kata-kata tolong? Anak-anak ajarkan juga. Yang punya pembantu, yang punya asisten rumah tangga, ajarkan. Bilang tolong, terima kasih, maaf, permisi. Itu kata-kata wajib tuh. Hati-hati sama orang-orang kecil. Ketika kamu sudah baik, sudah istiqomah, berbuat baik, tetap kena serang. Tetap kena omongkan, macam-macam orang omongkan. Cuman cara jawabnya, konversinya apa tadi? Dosa. Ingat dosa. Yang ketiga, apa kira-kira? Antum harus siap dengan fakta ini. Tidak semua orang suka sama kita. Apa? Tidak semua orang suka dengan kita. Kenapa Kak Rika? Jadi saya itu terinspirasi dari beliau. Tidak semua orang suka sama kita. Jadi jangan so artis gitu. Gitu datang tuh, hai, masya Allah, aku jumpa fans aku. Saya bayangkan ya mual, bisa bayangkan gak? Bisa kebayang gak kalau saya datang ke sini tuh kayak gitu. Kita gimana? Muntah kali, keluarlah salah gitu ya. Muntah keluar apa? Jambu. Nggak semua orang suka sama kita. Itu kita harus paham konsekuensi itu. Akan selalu ada sisi yang akan dia cari celah untuk. Maka apa sikapnya? Tidak semua orang suka sama kita. Maka instruksinya apa? Tahu diri lah. Kalau dulu orang tua kita zaman dulu pandai-pandai bawa diri, nak. Pernah enggak? Ma, itu pernah enggak dulu kecil-kecil? Mau tidur rumah siapa? Mau tidur rumah misal rumah kawan ya, apa pesan mama kita? Pandai-pandai bawa diri ya, nak. Kalau habis makan, kemaskan, tidur. Itu attitude yang ini nih, tahu diri nih, itu kita jaga sampai kapanpun. Masuk sendal susun, jangan disusunkan orang. Oh, nyusun sendal kok tak bisa, nah nyusun umat ini jauh sekali. Ada orang berkhidmat sama kita, berbuat baik sama kita, balas kebaikannya, jazakumullah khair, makasih banyak. Jangan ngerasa kita bosnya. Saya SMK duduk di bawah, itu ngajarkan sama antum. Tengok meja kita, bagus gak? Mantap kan? Saya ini ustadz nasional. Kita tahu nggak saya ini kan? Ya. Katanya kaya-kaya di sini. Tengok meja saya. Mana bisnis kita yang miliar-miliar tuh? Di dalam kota. Hah? Di dalam kota. Dalam kota itu ya. Nanti foto kirim ke ini ya. Kirim ke Ibu On. Mejanya bagus sekali kayak gini. Ada. Bagi saya tetap jalan ya SMK. Nggak ada urusan. Fungsi bukan gengsi. Kalau Ustadz Nizar biasa dan nengok-nengok meja-meja kayak gini nih. Kadang ada yang salah kaprah ya man. Giliran buat salah, tahu dirinya, gua manusia boy, bukan nabi. Pak gitu tampar. Jadi ingat tadi ya. Yang ketiga apa? Tahu diri lah. Tahu diri sama Allah, tahu diri dengan orang. Ya kan? Kita bukan siapa-siapa. Nggak perlu merasa harus diistimewakan. Nggak usah. Itu sakit jiwa tuh. Aku nih ustadz nasional. Terus? Ngapa? Nggak semua orang suka sama kita. Jadi saya sampai sekarang nih ngelatih rasa tuh maka aku nih bukan siapa-siapa. Ya kan? Ya ikut saya. Makan kepiting di Pulau Karimunting. Makan kepiting di Pulau Karimunting. We are nothing, Allah is everything. We are nothing, Allah is everything. Oh, gitu. Tolong diulang jadi. Lupa ya? Makan kepiting Di Pulau Karimunting. di Pulau. Karimunting. Terus we are nothing, Allah is everything. Everything. Pasanglah di kebaya yang udah 17 tahun tuh. Oh, ini yang terbaik loh, begini. Enggak bu, kami ini masih belajar gitu. Udah 17 tahun kok belajar? Iya bu, karena ibadah paling panjang itu belajar. Bukan nikah, salah. Nikah tuh bisa pisah suaminya, bisa cerai, selesai. Tapi kalau belajar, sampai mati kita belajar. Dari lahir kita belajar, sampai mati kita belajar. Gitu, tulis. Ada logonya kan, tinggal kasih pasang tempel.
untuk mengingatkan. Jadi ketika dapat rezeki banyak, oh iya ini dari Allah bukan dari saya. Tapi ketika kita jatuh, kita tahu diri, oh iya, jangan-jangan dosa-dosaku belum selesai. Nah, apa yang aku terima kau itu? Kalau dari engkau, bismillah. Tahu diri ini yang hari ini hilang. Semua naik kan sekarang. Harga barang naik, ini naik, ini naik. Harga diri turun. Betul nggak? Orang makin gatal, makin apa? Makin gatal. Ustaz, artinya kalau ustaz dipanjang itu banyak masalah. Ustaz. Apa artinya? Debt collector depan pintu. Tapi kalau Brian, Ustaz, gatal. Garuk pakai kulit? Durian. Durian. Di mana duriannya? Durian. Weh. Mana Manda nih? Manda. Alhamdulillah. Jam 2 di sana ya. Udah bangun dah beliau nih? Udah di Madinah. Udah di Madinah sekarang. Alhamdulillah. Titip salam sama Rasulullah ya. Jadi apa yang ketiga Bang Kakak? Tahu diri. Pandai-pandailah bawa diri. Jadi dimanapun kita tuh bersikap kita hati-hati. Duduk, sapa, senyum, salam. Pandai-pandai bawa diri. Habis makan, kita tahu nih kita kena traktir orang. Apa yang bisa kita kerjakan? Doakan. Itu namanya tahu diri. Hadir Yaman, alhamdulillah. Kami izinnya pinjam ya. Nanti ditunjukkan foto mejanya bagus. Tak ada tanding. Bagus kan? Saya tidak marah, insya Allah. Ingat aja. Inilah kenang-kenangan kita sama saya. Ya kan? Jadi ini mahal sekali ya. Yang katanya startup baru bikin rumah Anda, rumah jelek jadi glowing tuh. Halo Toko Jati. Mana kata ada startup yang mau dapat 10 miliar? Ya aja. Apa startupnya namanya kemarin aja? Lintang Kukang, apa namanya? SPA. Lokal. Emang ujian tuh gitu kan? Dia cerita tuh nanti kita pakai skala kontraktor Kiai. Pokoknya kita bikinkan ini transparan, betul-betul transparan meja saya tengok lah. Halo Toko. Nah. Yang punya tempat udah bagus dah ya. Jadi tidak salah durian, betul salah dia pokoknya. Kemarin apa bisnis kemarin dia? Namanya Lintang Kukang apa? Luar biasa dia cerita bisnis kemarin tuh begini ya. Wah, keren. Lupa inilah surprise yang dikasih saya pagi ini. Di luar ongkir sih memang ini. Nah, apalah. Inilah dia artinya mereka tuh tidak pernah bersandiwara gitu apa adanya. Dan mungkin nanti kita bawa koper satu lagi, bawa meja sendiri ya kita nanti. WC. Kalau bisa nyalahkan orang lain, makanya tidak selesai masalahnya. Dia kan komandan kata dia ya kan. Nanti sekali-sekali tuh Anu tuh posting kayak gini loh, diposting foto-foto kayak gini, bagus. Ya kan, ginilah SMK kami di Pekanbaru. Yang katanya pengumpulan ukti-ukti solehah itu. Ini enggak sakit kan dengar kayak gini kan? Enggak kan? Lembut kan yang ngomong kan lembut ya. Jadi tempat yang tepatnya. Iya, dan tepat. Sampai tulisannya pun SMS tadi itu bacanya. Lama saya ini, apa tadi? SMS kalau subuh. Nanti kalau udah siang-siang baru SPH dia. SPH itu apa ya, Man? Semua punya Allah. Masya Allah. Gitu. Ada juga penyenang hati. Ada. Namanya orang salah tuh gitu, cari dia. Apa yang kira-kira bisa menyelamatkan aku ya kan? Inilah kadang-kadang saya tuh harus ngukur-ngukur berkahnya Tuan Guru lah sini ke Pekanbaru. Kalau bukan karena Tuan Guru kayaknya nggak jadi lanjutkan. Maaf ya Bu. Ya Allah, SPA. Ayah mana tengok mejanya memanglah kita nih. Biar mereka aja yang malu udah cukup. Jangan se-Indonesia tunjukkan. Ada kontraktor kata di sini, ya. Ada pemilik startup katanya. Mau dapat investor 10 miliar. Saya ngebayangkan bikin rumah besar, mewah, keren gitu kan. Kalau coba meja, cuy gitu langsung jadi meja tuh. Meja saya begini kata mereka. Memang tak boleh. Oh iya betul. Materi yang ketiga apa tadi? Tahu diri lah, ya Allah. Tahu diri saya ini bukan siapa-siapa ya kan ya Allah. Gini Bu, kami salah Kiai.
Tidak, 1, 2, 3. Kawin, tidak mau saya kawin. Pakai 1, 2, 3 lagi. Penasaran mau tadi TikTok yang minta ya kan? Sekarang udah pindah ke Instagram. Spill dikit aja ya, Man. Nah, ini habis ini YouTube nanti saya posting ya nanti semua akun ya nanti. Warna kayu itu. Warna kayu. Iya, warna kayu ini bagus kayu. Iya, ada motifnya. Iya. Iya, motifnya SMS ya kan? Simetris dia nih. Masih disegel lagi alhamdulillah. Dalamnya meja sih. Dalamnya meja ya. Oh, gitu. Pantas berat tadi saya angkat-angkat nih. Aduh, nggak menggigit. Kira selamat lah. Ayaman ngomongnya bagus hari ini. Tenang. Oh, nggak ada konten-konten yang tidak ada. Dia nggak tahu kita simpan di air. Kan? Nah, ini udah cukup lah kayaknya ya. Pas dengan materi Ayaman. Nggak, ini pasnya untuk ini aja. Jangan-jangan kardus jadi mejanya. Jangan fitnah, nggak mungkin lah. Pekanbaru nih boy. Banyak pengusaha-pengusaha sukses. Janganlah nuduh-nuduh kardus. Hah? Ampun ya Allah. Kayaknya meja Ayaman kardus air mineral. Masya Allah. Hati-hati. Hah? Coba saya ketok ya. Ah, bunyinya tuh. Bisa. Sangka baik Ayaman. Mejanya isi pancake durian yang dilakban. Oh iya, sangka baik. Ini masih aja spal spill. Memang netizen memang provokator memang ya. Oh, sederhana Yaman, sangat sederhana sekali. Oh iya. Ada yang nanya, pakai kayu packing durian ya Yaman? Traveling kemana-mana otaknya nih. Ya Allah. Panjang kisahnya nih. Panjang, ya kan? Dia Zara nanti ingat-ingat Zara kalau udah masuk ke pulau sini Zara, kita bawa meja sendiri. Bawa kursi sendiri. BKN bukan kalekan. Insya Allah. Saya pun hari ini tuh kena juga sama materi saya gitu. Tahu diri lah Lukman. Oh iya betul. Saya harus tahu diri saya. Ya, balik lagi kita habis ini Zar. Ada pesan yang lebih awal enggak? Nah, gitu ya kira-kira ya. Apa yang pertama tadi, hati-hati sama orang? Kecil. Yang kedua, Ingat konversinya dosa. dosa. Jadi ketika ada yang nyerang, ada yang caci maki, nggak usah baper, santai aja. Kita ingat dosa-dosa kita itu tenang. Terakhir, ketika ada orang ngasih meja kayak gini, kita harus tahu. Hah? Balik lagi, enggak dendam ini ya kan? Enggak dendam, cuma ingat. Karena kita tahu diri. Siapalah saya nih kan? Masa mau minta tolong sama pengusaha startup gitu, enggak mungkin. Ente sujud tilawah aja dulu. Siapalah saya nih, iya kan? Tahu diri, bikin kita jadi lebih ringan jalan hidup. Tidak perlu merasa diistimewakan. Dapet, happy aja. Duduk di mana, jalan kita di muka bumi sampai nanti malaikat mau cabut nyawa kita. Dan kita dalam kondisi tahu diri, aku nih Abdullah, aku nih hamba Allah, aku ini tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu, tidak punya. Jadi kita jalan hidup ini dengan sangat tenang gitu. Hidup kita ini diatur sama kita ini kan bukan dalam, kita ini wayang, apa? Diatur hidup kita ini sama Allah tuh diatur. Diatur hidup kita sama Allah. Dan Allah lah sebaik-baiknya pemberi aturan. Allah lah sebaik-baiknya pemberi aturan. Dan yang antum harus ingat adalah banyak sekali hal-hal yang kita tidak paham sampai detik ini. Kenapa Allah kasih begini? Kita baru paham tuh mungkin 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, 8 tahun kemudian. Ustaz Rasulullah Umar cerita 8 tahun. Saya cerita mukaman, saya juga 8 tahun. Dan itu semuanya berbanding lurus sama dosa masing-masing. Jadi beda orang beda proses. Beda orang beda proses. Kayak saya 8 tahun, kalau kayak antum kayaknya
3 tahun lagi. Gitu. Tahu diri aja pokoknya. Jadi sebelum berpikir minta yang aneh-aneh itu, sujud aja lebih dalam. Ya Allah, jangan siksa aku ya Allah. Nggak sanggup ya Allah. Yang kemarin ya bawa belur, pagi hari ini tak mampu ya Allah, jangan. Maka saya selalu bilang, menyadari kesalahan, muhasabah, introspeksi itu bikin kita lebih ringan jalan hidup. Jadi caci maki itu jadi kayak kecil aja, karena kita udah ngelihat dosa dan maksiat kita yang jauh lebih busuk gitu loh, lebih kotor. Itu bikin kita jadi santai. Sip, clear. Jadi nggak usah pusing sama penilaian orang ya, kakak-kakak ya, jalan aja terus. Jalan lurus, jalan terus. Coba bilang. Jalan lurus, jalan terus. Nah, saya mau nyari toko meja dulu ya, kakak. Udah buka sekarang nih. Terima kasih banyak kakak-kakak, sehat-sehat ya, panjang umur, rezeki. 3 poin. Hati-hati sama orang kecil. Kalau ada serangan caci maki, konversinya adalah dosa. Yang ketiga, tahu diri. Pandai-pandai bawa diri. Tidak semua orang suka sama kita. Tidak semua orang tuh berprasangka baik sama kita. Dan kita tidak bisa jaga itu. Kita yang harus tahu diri. Jangan bikin jangan mancing orang untuk ini sama kita. Jangan bikin sesuatu yang kira-kira itu mengundang perdebatan. Contoh misalnya, kencing, benar atau salah? Tergantung. Kencing di masjid? Di dalam masjid maksudnya? Salah. Kencing di toilet diskotik? Toiletnya oke. Tapi di diskotik, kita kenal sama saya, tiba-tiba nengok saya keluar dari diskotik, dan saya bilang saya kencing. Orang nggak mau, nggak sampai otak, tetap dia curiga. Maka jangan lakukan hal yang kayak gitu-gitu. Misal kayak saya safar gini, sendirian, bawa kawan, bawa saudara, bawa sahabat, ya kan? Saya dari awal sama kakak-kakak, mana suaminya? Kenalkan sama saya. Kan kajian samara namanya. Apa samara? Sama-sama samara. Dari mulai kontraktor startupnya, ya betul, belukang ya, belukang, gitu. Kukang. Saya tidak benci, kasih tahu aja. Nanti pokoknya ingat-ingat dan kalau SOP di kesini tuh. Halo SAPR. Tidak ada, tutup kan sekarang. Gitu ya kawan-kawan ya, hati-hati, tahu diri kita. Jadi ketika ada apa gitu, kita langsung introspeksi, muhasabah sama istri, sama anak, sama suami, sama pasangan, tahu diri. Jadi kita tidak ngegas, kita jalan hidup dengan sangat tenang dan tidak ada urusan kita sama pujian dan caci makian. Bahkan harusnya antum berterima kasih sama orang yang masih mau caci makian tuh. Iya, itu dia. Enak sekali loh, kita cuma duduk-duduk dapat pahala. Kalau mau dapat pahala kan kita harus sujud, harus banyak sekali. Ini kita diam-diam aja dapat pahala. Harusnya bikin status tuh, caci makilah saya gitu. Berani enggak? Pelakor, dasar pencuri suami orang. Wow. Saya kalau mikirkan omongan orang mati berdiri, saya tak ceramah-ceramah. Berterima kasihlah kepada orang yang caci maki kita, memfitnah kita, menggibahkan kita. Karena kita dapat tanpa harus bersusah payah. Mantap gak? Asik. Mungkin begini cara Allah mau nyempatkan supaya dosa kita terhapus. Kan dosa yang lama banyak tuh, belum selesai, gara-gara caci maki orang. Sambil kita barengi dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, mereka benar ya Allah, saya ampunkan saya ya Allah. Coba bilang, mereka benar. Saya salah. Saya minta ampun ya Allah. Coba diulang. Mereka benar, saya salah, saya minta ampun ya Allah. Ulang sekali lagi. Mereka benar, saya salah, saya minta ampun ya Allah. Sip, jadikan status tuh. Usah minta pembelaan. Sama kayak kejadian pagi ini. Mereka ini benar semua ya Allah, saya yang salah ya kan. Kenapa enggak bawa meja dari Pontianak gitu. Enggak, sampai bandara aja nanti, sampai bandara. Enggak sampai pulang. Sampai bandara. Maka bagusnya antum ngantar sampai depan pintu gerbang Durian Runtuh aja. Bandara Pontianak. Ya? Bandara Pontianak maksudnya. Kan besok saya masih di Jakarta tuh, jadi nanti saya bahas lagi di Jakarta. Enggak, nanti Ustaz Nizar fotokan yang meja saya di Jakarta besok ya, fotokannya. Nah, untuk ada pembanding gitu Pak. Bayangkan betapa estetiknya meja di Pekanbaru dengan meja Jakarta.
Padahal Jakarta tuh udah saya labelin dengan DKI, daerah khusus istighfar. Ya kan? Ini kok bukan baru nih. Hah? Soal tobat saya sendiri. Dah, udah jam 7 ya kan? SPA. Semua punya Allah. Inilah pesan dan nasihatnya. Ini yang mahal. Semua punya Allah. Kalah ini. Apa Herme apa gitu, kalah jauh. Kalah sama ini, semua punya Allah. Dah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya ya Bang Kakak ya, cepat sehat, cepat sembuh. Doakan Bunda Uum, doakan anak-anak saya, doakan mama saya, Wawa, ibu di Lampung, Wawa di Pontianak, adik-beradik, keluarga besar Masjid Kapal Munzalam dari Aceh sampai Papua, tolong doakan semoga kami semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk abang kakak semuanya, semoga kita semuanya selalu istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah, dan bisa berjumpa dengan Allah. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Buat yang lagi safar ya, semoga selamat sampai tujuan, dimudahkan, dilancarkan, dikasih kemudahan. Siapapun yang punya hajat baik, niat baik dikabulkan Allah dengan cara-cara terbaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita doa dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih abang-abang, kakak-kakak Pekanbaru, terima kasih ya. Jadi materi-materi saya tadi itu jangan dianggap bercanda ya, Abang. Jangan dianggap bercanda ya. Siap. Makasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan mau klarifikasi atau press conference. Jadi gini guys. Mau bela diri enggak?